Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Kesempatan kali ini kita akan belajar tips sederhana dan mungkin hal ini bisa ditiru sebagai solusi alternatif untuk sahabat petani semua dalam budidaya tanaman pare. Video kami sebelumnya, kami sangat menganjurkan dengan penggunaan sistem para-para dalam budidaya tanaman pare. Yang hal ini kaitannya untuk memaksimalkan hasil, baik dari kualitas maupun kuantitas dari buah pare. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sistem para-para yang diperuntukkan untuk sahabat petani semua yang terbatas dalam hal tenaga. Sistem para-para bisa dibuat dengan hal yang sederhana, dengan biaya yang terjangkau, dan dengan waktu yang sangat singkat. Meskipun tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung. Lahan ini adalah lahan pare dengan varietas Kapten 40 milik salah seorang petani di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Hal menarik ketika kita melihat tanaman pare ini dari kejauhan atau dari samping, maka akan nampak terlihat seperti full ditutup para-para. Tetapi ketika ini dilihat dari bagian atas, ternyata pare ini sistem rambatnya hanya baris-baris atau para-para sederhana. Sebelum kita membahas tentang sistem para-para, hal pertama yang disiapkan adalah jangan lupa untuk memilih varietas yang memiliki karakteristik dan vigor tanaman yang baik. Sehingga dengan sistem para-para yang sederhana, maka tanamannya akan bisa tumbuh dengan baik. Pada lahan ini, dengan pemilihan varietas yang baik, bisa dilihat sistem batang dan sistem perakaran dapat tumbuh cukup baik. Alhamdulillah untuk pare varietas Kapten 40 ini bisa dikategorikan sangat baik. Hal kedua yang kita siapkan adalah ajir. Saat ini, pare pada lahan ini ditumangsarikan dengan tanaman cabai. Untuk lahan ini, disiapkan ajir dengan ketinggian sekitar 2 meter. Kemudian dikurangi masuknya ke tanah sekitar 25 cm. Jadi ketinggiannya adalah sekitar 175 cm. Pastikan akhir minimal tinggi ajir adalah sekitar 175 cm supaya tanaman bisa tumbuh ke atas. Setelah persiapan ajir, barulah kita mempersiapkan terkait dengan talinya. Nah, sistem tali ini bisa dipasang sejak sedini mungkin, sehingga tidak ada resiko sulur terlambat merambat. Keterlambatan dalam pemberian tali akan sangat berdampak pada perkembangan dari pare itu sendiri. Untuk tanpa menggunakan sistem para-para pada bagian atas, silakan buat tali minimal sekitar 3 baris dengan jarak per barisnya adalah sekitar maksimal 50 cm. Selanjutnya, langkah yang bisa kita lakukan adalah melakukan sistem pengurangan tunas air. Jika kesempatan sebelumnya kami biasa menganjurkan untuk tunas air pada bagian bawah itu dihabiskan dan difokuskan pada tunas air yang mendekati ujung dari ajir, tetapi karena ini tidak menggunakan sistem para-para, jadi tunas air yang dikurangi adalah sekitar 8 kalau dihitung dari perakaran. Jadi sekitar 8 tunas air dari bawah itu bisa dirempel agar nutrisi bisa fokus pada buah dan tunas air pada bagian atas. Dengan penggunaan sistem para-para seperti ini, teman-teman perlu ekstra dalam melakukan sistem perawatan. Apalagi kalau ini dilakukan dengan sistem tumpang sari. Karena jumlah daun dan tunas air bisa saling bertumpukan. Dengan saling bertumpukan, apabila dihadapkan dengan cuaca yang cukup ekstrim, akan meningkatkan kelembapan dan mengurangi pencahayaan. Hal ini akan berdampak pada produksi yang dihasilkan. Kelemahan dari sistem para-para seperti ini ketika ditumpangsarikan dengan tanaman cabai, apalagi ditanam pada bagian tengah, kita agak sedikit sulit untuk melakukan perawatan pada tanaman cabainya. Selain itu, dari segi penyerapan nutrisi juga akan kurang maksimal, karena nutrisi harus dibagi dengan tanaman pare. Kelemahan yang lain untuk pencahayaan pada tanaman tumpang sari di tengah juga agak sedikit terhambat untuk pencahayaannya. Karena pada bagian samping kurang mendapat cahaya dan cahaya hanya bisa maksimal melalui atas. Hal ini berarti tanaman tumpang sari cabai akan mendapatkan cahaya yang cukup pada siang hari. Mungkin itu sedikit tips yang bisa kami bagikan terkait dengan penggunaan para-para dengan sistem yang sangat minimalis, sangat hemat biaya, hemat waktu dan juga hemat tenaga. Mungkin ini bisa menjadi alternatif solusi untuk sahabat petani semua yang menghendaki tanaman pare, tapi dengan sistem para-para yang sangat sederhana. Meskipun demikian, teman-teman masih bisa melihat bahwa hasil dari pare Kapten 40 yang ditanam oleh petani ini masih dikategorikan cukup maksimal. Bakal buahnya masih cukup banyak
Kemudian tingkat ketahanan terhadap serangan penyakitnya juga cukup baik. Mungkin itu sedikit tips yang bisa kami bagikan terkait dengan penggunaan sistem para-para dengan sistem yang sangat minimalis, sangat hemat biaya, hemat waktu, dan hemat tenaga. Mungkin ini bisa menjadi solusi untuk sahabat petani semua yang menghendaki. Sebelum kami akhiri, kita akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama. Pertama, sistem para-para sangat baik untuk tanaman pare. Untuk sahabat petani yang memiliki keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, bisa membuat para-para sederhana dengan cara membuat tali-tali secara bersusun yang dikaitkan pada ajir. Minimal ketinggian ajir adalah sekitar 175 cm dari tanah. Jarak antar tali dapat sekitar 50 cm. Kemudian tali dipasang jauh-jauh hari sebelum tanaman menjulang tinggi. Untuk tunas air bisa mungkin dilakukan pengurangan sebanyak 8 tunas air dari bagian yang paling bawah. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan terkait dengan kelembapan dan pencahayaan. Pasalnya, dengan sistem seperti ini, kondisi menjadi sedikit lembab karena daunan yang menumpuk. Maka kita perlu melakukan antisipasi dengan penggunaan fungisida maupun mineral pelindung tanaman supaya tanaman tetap aman dari serangan penyakit. Karena tentunya selalu ada konsekuensi atas setiap hal yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.